beberapa hari ini banyak dari ormas dan yang lainnya itu melaporkan Pak Jokowi ke KPK karena kasus korupsi. Dengan Humas KPK bahwa poin tanggal 10 kemarin kita ajukan Dumas tentang OCCRP terhadap tuduhan mantan presiden kita ke-7 Joko Widodo yang dianggap korupsi nomor 2 terbesar di dunia. Ya, maksudnya Bapak Jokowi raja koruptor kan begitu kan? Hah? Seperti yang diberitakan oleh media luar negeri itu. Kalian langsung percaya, kan ya kan? Ya, kami juga tahu lah kenapa kalian langsung percaya. Karena kalian sakit hati semua. Tata kelola pemerintahan Pak Jokowi yang sekarang membuat Pak Prabowo jadi kerepotan. Warisan dari Pak Jokowi apa itu? Kerusakan moral berdemokrasi, kebebasan berpendapat yang hancur, korupsi yang meningkat, polisi yang aut-autan seperti yang kita ketahui sekarang. Terus-terusan mengatakan bahwa Pak Jokowi adalah perusak demokrasi, perusak kebebasan berpendapat. Saya ingin bertanya, demokrasi mana yang rusak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update ya, kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan tetap ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang para bintang iklan racun tikus ya. Yang tiba-tiba saja melaporkan Jokowi ke KPK. Waduh. Ya jangan begitulah ya. Masa sih kita sebut bintang iklan racun tikus? Ya udahlah ya. Saya memohon maaf ya. Bukan begitu ya, bercanda, oke ya. Mending saya sebut saja sebagai kelompok pembenci Jokowi gitu aja lah ya. Yang tiba-tiba melaporkan Jokowi ke KPK karena dianggap sebagai presiden terkorup di dunia nomor 2. Waduh ya. Nggak tanggung-tanggung ya. Terkorup di dunia nomor 2. Waduh. Cuma yang menjadi aneh ya. Dasarnya adalah yang digunakan oleh mereka itu OCCRP kemarin itu teman-teman ya. OCCRP itu ya. Yang sebulan lalu sempat viral juga gitu loh. Bikin ngakak kan? Iya, bikin ngakak menurut saya. Gini loh drone, ya coba saya jelaskan drone ya. Walaupun sebetulnya juga sudah banyak lah yang tahu ya kan. Masa lu masih nggak ngerti juga sampai hari gini ya kan. Kalau Jokowi dianggap korup melakukan korupsi ya atau koruptor lah gitu ya. Maka DPR itu juga harus ikut bertanggung jawab drone ya. Karena mereka lah yang menyetujui anggaran ya APBN yang diajukan oleh presiden. Jadi semua anggaran yang diajukan oleh presiden itu harus dibahas oleh DPR dan disetujui ditandatangani oleh DPR bersama presiden. Aduh, ini orang kocak banget gitu ya. Kalau memang punya bukti bahwa Jokowi melakukan korupsi, ya silakan dilaporkan, silakan diperkarakan. Jangan buktinya OCCRP, aduh ini orang ngakunya cerdas tapi faktanya kok bertolak belakang macam kayak gini. Ampun. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Tonton video ini sampai selesai ya. Beberapa hari ini banyak dari ormas dan yang lainnya itu melaporkan Pak Jokowi ke KPK karena kasus korupsi. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa alhamdulillah kami tadi dari Dumas, setelah dari Dumas ketemu Humas di KPK. Dan kami banyak sekali audensi dengan Humas KPK bahwa poin tanggal 10 kemarin kita ajukan Dumas tentang OCCRP terhadap tuduhan mantan presiden kita ke-7 Joko Widodo yang dianggap korupsi
nomor 2 terbesar di dunia. Gini ya Pak, saya bilangin ya Pak, OCC RP itu kalau mau menetapkan seseorang menjadi finalis di OCC RP itu berdasarkan kiriman email terbanyak ke OCC RP. Lalu OCC RP ini memasukkan Pak Jokowi itu di dalam nominasi daftar presiden terkorup di dunia. Dan ternyata pemilihannya itu melalui voting Pak. Jadi mungkin saja salah satu dari kalian ini ataupun Ateng ataupun anak Abah itu pasti mereka tuh yang mengirim email sebanyak-banyaknya itu ke OCC ARP, dan mereka juga pasti yang ikut ngevoting menyatakan bahwa Pak Jokowi itu presiden terkorup di dunia pada tahun 2024. Dan setelah OCC ARP tersebut mengupload video bahwa Pak Jokowi itu presiden terkorup di tahun 2024, hanya dalam waktu 2 jam video tersebut sudah di take down sama OCC ARP. Karena apa? Karena OCC ARP ini tidak mempunyai bukti yang valid kalau Pak Jokowi ini korupsi. Terus nih satu lagi nih yang melaporkan Pak Jokowi ke KPK. Coba simak. Terakhir yang kami sampaikan itu adalah adanya perdebatan soal mana buktinya. Itu ditantang oleh Pak Jokowi pun juga ditantang oleh KPK. Perlu kami sampaikan bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang bisa membuktikan bahwa Pak Jokowi dan keluarganya itu ya telah melakukan tindak pidana korupsi. Kalau Bapak buktinya aja tidak ada, ngapain lapor ke KPK Pak? Terus itu datanya data apa? Nah, kalau Bapak buktinya aja tidak ada, mungkin datanya itu dari clipping berita, dari Tempo, itu pasti. Lawang melaporkan kok tidak punya bukti. Terus kalian melaporkan Pak Jokowi itu tidak punya bukti, terus KPK sendiri yang disuruh mencari bukti. Pokoknya siapapun yang menjadi presiden di Indonesia itu sampai kapanpun pasti akan kalian musuhi kalau yang nggak sejalan dengan ormas-ormas kalian itu. Delogo. Udah kan Pak ya, udah jelas ya bapak-bapak yang membenci Jokowi, udah jelas toh ya. Kok melaporkan tetapi dasarnya itu dari OCCRP itu gimana toh Pak? OCCRP itu memasukkan nama sebagai nominasi itu karena ada usulan ya melalui email ya toh. Nah kemudian peringkatnya itu berdasarkan voting. Jadi nggak ada bukti, nggak ada data ya yang menunjukkan bahwa Jokowi itu benar-benar melakukan korupsi, apalagi dianggap sebagai koruptor nomor 2 di dunia. Nggak ada Pak. Aduh bapak-bapak ini bikin gemes aja ya, ngakunya sebagai golongan orang-orang cerdas ya kan, tapi macam kayak gini aja nggak ngerti, kan bikin malu toh Pak. Ini loh yang menyebabkan kenapa Abah itu semakin tidak diminati oleh masyarakat ya, terutama pada saat Pilpres lalu kan kalah gitu ya. Ya karena pengikutnya macam kayak gini gitu loh. Melaporkan Jokowi ke KPK karena kasus korupsi, kasus korupsinya nggak ada. Dasarnya dari OCCRP. Aduh. Juga yang belakang tadi itu, yang orang yang ngaku sok pinter sebagai pengamat politik itu, yang pakai songkok itu. Aduh kalau ngomong itu. Kayaknya aja orang cerdas, padahal aslinya jong. Lanjut. Gimana tata kelola pemerintahan Pak Jokowi yang sekarang membuat Pak Prabowo jadi kerepotan? Anda bisa bayangkan berbulan-bulan kita untuk hanya nyari tahu siapa sih yang punya ini gitu loh. Ya sampai hari ini dan hari ini dan sebagainya. Oleh karena itulah saya mau ingatkan kepada Bung Noel dan kawan-kawan semua, kalau masih senang di sana karena udah nggak tantangan sih menurut saya 80% itu gitu. Apa yang saya mau ingatkan kepada kalian semua gitu. Kalau kalian berpuas diri pada soal kepuasan terhadap pemerintah, lanjutkan program-program populis ini. Tapi saat yang bersamaan
kita menghadapi tantangan besar di masa mendatang, warisan dari Pak Jokowi. Apa itu? Kerusakan moral berdemokrasi, kebebasan berpendapat yang hancur, korupsi yang meningkat, polisi yang aut-autan seperti yang kita ketahui sekarang. Perlu tuh, kalau memperbaiki polisi, segera copot Kapolri yang sekarang Pak Sigit. Tanpa pencopotan kepada Pak Sigit, jangan harap akan ada reformasi institusi polisi. Terima kasih. Aduh, ya ini adalah bapak-bapak yang tadi ya, yang sudah di spill ya oleh netizen sebelumnya di bagian atas kecil tadi ya, tiba-tiba muncul lagi ya. Dia ngomong ngalor ngidul ya dari apa yang kita omongkan. Ini saya perlu memberikan sebuah pemahaman ya kepada teman-teman semuanya, walaupun saya yakin teman-teman jauh lebih tahu daripada saya. Jadi ketika kita melihat ya acara di televisi yang para narasumber berbicara, itu seolah-olah yang terbangun di benak masyarakat ya, termasuk saya, itu adalah mereka pertama adalah ahli. Ya, pertama adalah mereka adalah ahli di bidangnya. Kedua, mereka memang orang-orang penting. Jadi minimal ketika membicarakan tentang kebijakan Presiden Jokowi, mereka minimal pernah ketemu lah, kenal atau minimal pernah ketemu lah dengan Pak Jokowi begitu. Tetapi faktanya teman-temannya itu nggak bener ya. Jadi orang model yang macam ya menunjukkan kepandaiannya, kecerdasannya dalam bacot itu, mengomentari Jokowi, mengomentari Prabowo. Jangankan kenal, ketemu aja nggak pernah gitu loh. Coba bayangin bagaimana seseorang menceritakan sesuatu yang tidak pernah dia kenal, atau tahu aja enggak gitu loh, ketemu aja enggak. Berarti apa ilmunya? Ya ilmunya ilmu ngawur lah. Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa ya media-media di televisi itu ya, media televisi maksudnya, itu mengundang orang-orang macam kayak gini gitu loh. Aduh, yang katanya moral berdemokrasi di masa Jokowi hilang lah dan lain inilah itulah. Cobalah Pak, tunjukkan buktinya yang mana. Ngomong ngalor ngidul macam orang ahli aja, padahal ketemu Jokowi aja nggak pernah, ketemu Prabowo apalagi. Aduh, lanjut. Viral, Jokowi merusak demokrasi, merusak kebebasan berpendapat. Rangkuti terus-terusan menyerang Bapak Joko Widodo. Terus-terusan mengatakan bahwa Pak Jokowi adalah perusak demokrasi, perusak kebebasan berpendapat. Saya ingin bertanya, demokrasi mana yang rusak? Setiap partai bisa mengajukan calon presiden, bisa mengajukan calon gubernur dan calon DPR, dan masyarakat bisa memilih calon-calon tersebut. Bukankah itu sebuah demokrasi? Lantas mengatakan bahwa kebebasan berpendapat rusak dan hilang. Tapi Rocky Gerung yang dengan mulutnya terus menyerang Jokowi, dengan mendungu-dungukan Jokowi tetap aman. Bahkan Rangkuti sendiri yang terus-terusan menyerang Bapak Jokowi juga aman. Lantas kebebasan berbicara ataupun kebebasan berpendapat seperti apa yang mereka inginkan? Negara ini terlalu bebas untuk mereka yang suka menghina, yang suka menjelek-jelekan orang lain, tapi lupa berkaca. Kalau memang kebebasan berpendapat ini sudah hilang ataupun sudah rusak, pastinya mereka-mereka ini pun sudah hilang, sudah dibungkam. Tapi kenyataannya mereka tetap bebas berkeliaran dan berbicara seenak mulutnya sendiri. Nah, apa pendapat teman-teman? Silahkan komen di bawah. Tuh kan, dihajar ya sama Mas Alif Setiawan. Mas Arif Setiawan kok Mas Alif gitu. Iya, hajar Mas itu, kasih paham itu orang tadi yang pakai songkok ya, yang macam merasa dirinya paling ngerti tentang Pak Jokowi dan Prabowo, yang katanya saat ini Prabowo ini ya merasa dilematis gitu ya, berada dalam kondisi dilematis
semacam makan buah si malakama gitu, menjadi seorang presiden, tetapi sistemnya sudah dirusak oleh Pak Jokowi, sehingga Pak Prabowo ini kebingungan mau melanjutkan dalam memimpin Indonesia ini karena sistem-sistemnya sudah dirusak sebelumnya oleh Pak Jokowi. Ya nggak bener lah ya. Jadi apa yang saya sampaikan ini juga bukan pendapat saya sendiri. Saya yakin teman-teman semuanya juga ya sepakat lah, minimal mirip-mirip lah pendapatnya dengan saya, terutama para pendukung Pak Jokowi atau istilah kerennya saat ini adalah ternak Mulyono gitu ya. Bahwa apa yang disampaikan oleh para pembenci Jokowi itu jauh api dari panggang lah. Yang mereka omongkan itu sebetulnya jauh di awang-awang dan nggak ada buktinya. Ya. Jadi saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Mas Arief Setiawan barusan. Oke, lanjut. Giliran yang kayak gini sepi. Padahal ini di era pemerintahan Joko Widodo, giliran OSIS ARPI dibahasnya berhari-hari. Ini bukti bahwasanya di era pemerintahan Joko Widodo, kita masuk peringkat ke-10 dan masuk di posisi ke-7 dengan ekonomi terbesar di dunia, melewati Prancis dan juga Brazil. Sebenarnya di era PSBY pun kita sudah masuk, tapi posisi kita pada waktu itu di peringkat ke-10 dari 10 besar. Ini menunjukkan bahwasanya ada kenaikan, ada kemajuan di era kepemerintahannya Joko Widodo. Walaupun memang mereka tidak akan percaya dengan hal ini, padahal dulu di masa lampau negara kita pernah mempunyai utang terhadap IMF di era Megawati Soekarno Putri dan dibayar di era pemerintahannya SBY pada waktu itu. Dan mereka tidak akan percaya. Makanya mereka hanya mencari informasi yang menguntungkan mereka untuk menjatuhkan personalnya Joko Widodo. Ini tandanya bahwa negara kita di era pemerintahan Joko Widodo kemarin bisa stagnan dan juga masih di peringkat 7 di dunia dengan ekonomi terbesar. Dengan digenjotnya di era Jokowi hilirisasi dan juga infrastruktur yang terus digenjot supaya apa? Supaya masyarakat bisa mengantar logistik dengan cepat dan juga pertumbuhan ekonomi sedikit demi sedikit mulai tumbuh di suatu daerah yang ada di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Jangan tutup mata, anak banteng dan anak onta. Nah lo kan IMF nih ya. Titik 2 ya, Indonesia jadi negara dengan ekonomi terbesar di posisi ke-7 dunia. Ini berita baru ya, Selasa 28 Januari 2025. Jadi 2 hari yang lalu, di-upload jam 14.43. Kok nggak ada nih berita, kok nggak viral nih? Kok nggak viral? Ini IMF loh, lembaga resmi yang kredibel juga ya, walaupun juga ya banyak juga yang mengkritiknya, tetapi minimal ini benar-benar lembaga kredibel loh di dunia ini. Beda dengan OSIS ARPI tadi, ya. OSIS ARPI memang kredibel, tetapi prosesnya yang tidak ilmiah lah seperti itu, karena nggak menggunakan bukti melainkan berdasarkan voting. Nah, ini IMF nih mencatatkan Indonesia sebagai negara dengan ekonomi terbesar di posisi ke-7 dunia. Nah, kalau seperti ini pasti kan yang berjasa Pak Jokowi ya kan, karena 10 tahun memimpin Indonesia ini adalah Jokowi. Prabowo baru aja naik jadi presiden baru sekitar 100 hari gitu loh. Tapi nggak ada tuh yang meng-up berita macam kayak gini. Ini kan nggak adil namanya. Tapi begitu Jokowi dianggap sebagai presiden terkorup di dunia nomor 2, waduh, serangannya 7 turunan sampai 7 tanjakan, 7 belokan ke kanan dan 7 belokan ke kiri. Lanjut. Saat ini Indonesia dihinggapi sebuah sindrom Jokowi fobia. Sindrom ini sepertinya dia telah tumbuh dan berkembang di 10 tahun terakhir ya. 10 tahun terakhir di masa Bapak Jokowi menjabat sebagai presiden. Banyak serangan-serangan, banyak fitnah, banyak tuduhan-tuduhan tak mendasar, banyak hinaan, cacian, makian yang dilakukan oleh banyak pihak untuk merendahkan beliau gitu. Ketakutan akan pengaruh mereka yang semakin menurun gitu. Bahkan sampai beliau juga
menjalani masa purna tugas, ya, serangan, hinaan, cacian, fitnah masih terus berdatangan, masih terus ada. Artinya bahwa mereka masih takut gitu ya, masih takut dengan luar biasanya Jokowi, hebatnya Jokowi, pengaruh Jokowi kepada masyarakat yang cukup tinggi. Nah, jadi inilah ya sindrom Jokowi fobia yang saya maksudkan. Mereka adalah orang-orang yang takut akan kebesaran seorang Jokowi, takut pengaruh mereka semakin kecil, takut masyarakat semakin menjauh dari mereka. Ya itu. Ya, apapun itu, sehat selalu Bapak Jokowi dan beserta keluarga, dan semangat kita yang waras. Ya, walaupun kita dikatakan ternak Jokowi, ternak Mulyono, gak masalah. Ya, biarkan saja mereka. Kaum 16 penelitinya belakangan yang paling luar biasa, ya ditambah kaum 24. Saya sependapat teman-teman ya dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan. Jadi di Indonesia ini saat ini memang bukan saat ini sebetulnya. Sudah sejak lama ada semacam fobia Jokowi gitu ya, Jokowi fobia. Jadi orang-orang itu merasa alergi, merasa tidak nyaman. Bukan hanya ketika ada Jokowi, tetapi menyebut nama Jokowi saja itu mereka sudah merasa ya gimana ya, macam kayak ketakutan lah seperti itu ya. Dan apa yang disampaikan oleh netizen barusan, saya sependapat gitu loh, bahwa yang menyebabkan Jokowi fobia itu adalah ya karena mereka itu adalah orang-orang yang bermasalah sebetulnya. Dan begitu Jokowi masuk ke pemerintahan sebagai presiden, orang-orang bermasalah ini terpetakan semua oleh Jokowi, ya toh, walaupun tidak semuanya ditindak secara hukum. Tetapi mereka-mereka ini kan tersandra oleh kesalahan mereka sendiri. Akhirnya apa? Ya, karena kepentingan mereka akhirnya itu ya terganggu ya karena Jokowi. Akhirnya Jokowi ini menjadi common enemy gitu kan, menjadi musuh bersama orang-orang yang bermasalah tersebut. Dan sampai saat ini ternyata Jokowi fobia ini nggak hilang-hilang bro, tetap ada. Padahal kader elit terbesar di Indonesia sering mengatakan dulu bahwa Jokowi efek akan hilang ya setelah Jokowi tidak lagi menjadi presiden. Nyatanya Jokowi efek, Jokowi fobia sampai saat ini masih tumbuh subur di negeri ini. Lanjut. Sudah mau 4 bulan, iya kan? Bapak Jokowi meninggalkan tugasnya sebagai presiden. Ternyata sakit hati kalian belum sembuh. Ternyata dendam kali kalian kepada Bapak Jokowi, iya kan? Sampai-sampai kalian mengatakan Joko Widodo the real kingmaker. Ya, maksudnya Bapak Jokowi raja koruptor kan begitu kan? Hah? Seperti yang diberitakan oleh media luar negeri itu. Kalian langsung percaya, kan iya kan? Ya, kami juga tahu lah kenapa kalian langsung percaya. Karena kalian sakit hati semua. Berdemo di depan anggota gedung DPR RI, tangkap Jokowi, penjarakan Jokowi. Kan lucu, hah? Kalian berdemo di depan gedung DPR RI, membuat slogan tangkap Jokowi, penjarakan Jokowi. Apa kau pikir anggota dewan itu malaikat semua? Hah? Pakai ini kau semua, ya? Kalau kalian punya bukti bahwa Pak Jokowi itu betul-betul korupsi, silahkan tangkap, penjarakan, ya? Tapi sebelum itu, kau wajib tahu, ya? Kalau memang betul Pak Jokowi melakukan tindakan itu semua, tindakan markup itu, anggota dewan itu semua wajib masuk penjara, ya. Ya, biar sadar kalian, ya. Bapak Jokowi tidak bisa membuat anggaran apapun, ya. Melakukan alokasi dana anggaran apapun tanpa persetujuan DPR. Supaya kau sadar semua, ya. Demo pula kau di depan gedung dewan menyuruh tangkap Jokowi, penjarakan Jokowi.
Sadar kau apa enggak semua bahwa di gedung dewan itulah raja penyamun semua bersarang? Hah? Udah hilang akal sehatmu semua kan? Hah? Jokowi the real kingmaker. Entah dari mana kau dapat bahasa itu semua. Ya. Kalau mau terkenal, tidak usah memfitnah, ya. Jangan menyebar kebencian. 80% rakyat negeri ini tahu dan sadar betul Bapak Jokowi membangun republik ini. Ya, terpampang luas di seluruh penjuru negeri ini bangunan-bangunan yang dilakukan oleh Bapak Joko Widodo, ya. Itu harus kau sadari, ya. Apa yang dilakukan anggota dewan itu semua rupanya selama ini? Hah? Hanya petantang petenteng, tebar pesona, hah? Iya kan? Tampil di depan publik seolah-olah membela hak rakyat. Apa? Biar tahu kau semua, yang ada di gedung dewan itu semua adalah rajanya penyamun. Jadi kalau mau kau tangkap Pak Jokowi, tangkap dulu semua anggota dewan yang 500 orang lebih itu. Iya kan? Mereka dulu kau penjarakan semua. Buktinya satu pun dari anggota dewan itu tidak ada yang berani berkoar-koar. Hah? Karena mereka menyetujui semua anggaran yang dibuat oleh Bapak Jokowi. Dan itu dibacakan oleh ketua DPR-nya, si Puan Maharani. Hah? Jangan belajar tolol lah, ya. Jangan kalian bodoh-bodohi rakyat negeri ini. Jangan kalian provokasi. Ya. Cukup kalian saja yang sakit hati, ya obati sakit hatimu dengan cara melihat kinerja yang dilakukan Bapak Jokowi. Ya. Seperti itu dia. Belajar menjadi orang yang bijak. Ya. Belajar punya malu. Ya. Tapi itu susah untuk kalian, ya kan? Untuk punya malu itu susah bagi kalian. Karena apa? Hatimu dan pikiranmu udah diliputi dendam dan rasa benci. Kan itu yang kau besar-besarkan, ya kan? Tidak ada itu Jokowi the real kingmaker, tidak ada. Rakyat negeri ini percaya Pak Jokowi adalah pembangun negeri ini. Bapak Jokowi pekerja keras untuk mensejahterakan rakyat. Itu yang ada. Bukan seperti kalian semua menang berkoar-koar doang. Ya. Bagi kita rakyat negeri ini, belajar bijak menyikapi semua berita yang disebarluaskan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang kita tahu mereka dendam dan sakit hati, yang ingin melihat kehancuran negeri kita ini. Ya, apa kau pikir anggota dewan itu malaikat semua ya? Itu adalah kata kunci yang tadi saya ingat yang disampaikan oleh abang siapa ini, lupa saya namanya ya. Abang Ridwan Ginting yang berasal dari Sumatera Utara ya, yang rumahnya jauh sekali dari ibu kota kabupaten ya, di pelosok. Luar biasa sekali Mas Ridwan. Bang Ridwan Ginting ya, terima kasih viti-vitinya. Karena viti-viti yang Anda buat selalu kami jadikan materi untuk membuat konten untuk mencerdaskan masyarakat gitu ya. Iya, intinya teman-teman apa yang disampaikan oleh Bung Ridwan Ginting, saya sependapat ya bahwa Jokowi the real kingmaker. Memang luar biasa Pak Jokowi ini ya. Dan intinya ya hampir sama dengan komentar-komentar saya pada video-video sebelumnya ya, bahwa orang-orang yang membenci Jokowi itu mungkin sampai saat ini belum ada obatnya, karena memang sakit hati itu nggak ada obatnya di apotik dan juga tidak ditanggung oleh BPJS begitu ya. Jadi orang-orang yang di masa pemerintahan Jokowi kepentingannya, nasibnya ini selalu terganggu, ternyata begitu Jokowi lengser sebagai presiden, bukan lengser, purna bakti begitu ya sebagai presiden, ternyata
tidak berakhir gitu. Mereka ini tetap kesulitan gitu loh. Kepentingan mereka tetap terganggu gitu. Itulah makanya kenapa pada saat itu Jokowi itu di demo gitu ya, diminta untuk dimakzulkan, diturunkan, lengserkan dan lain sebagainya. Karena banyak kepentingan-kepentingan gitu, pihak-pihak tertentu yang terganggu ketika Jokowi ini menjadi presiden. Tetapi sampai masa akhir jabatannya ternyata tidak berhasil upaya tersebut. Dan sampai saat ini ketika Jokowi menjadi orang biasa pun ternyata ya toh, orang-orang yang kepentingannya terganggu tadi ya tetap aja gitu ya menyerang Jokowi. Padahal Jokowi ini masih sudah orang biasa, bukan siapa-siapa. Lah kurang lebih seperti itulah teman-teman ya. Oke ya. Sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang fobia Jokowi ya. Sebetulnya saya dapat memaklumi kenapa mereka begitu takutnya kepada Jokowi dan juga sebegitu bencinya kepada Jokowi. Ya karena memang banyak kepentingan mereka yang kacau ya ketika Jokowi menjadi presiden. Dan ternyata walaupun Jokowi sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden, ternyata kepentingan mereka tidak membaik begitu. Jadi kepentingan mereka tetap terganggu gitu. Hah? Ya karena selama menjabat sebagai presiden ya kita ketahui bersama Jokowi kan lebih memilih mengabdi kepada rakyat ya daripada kepada segelintir kepentingan orang yang punya kepentingan tertentu ya. Ya akhirnya mereka-mereka yang kepentingannya terganggu tersebut ya mencak-mencak lah ya kan. Dan sampai saat ini mencak-mencaknya nggak selesai-selesai. Oke teman-teman. Konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang para bintang iklan racun tikus ya, yang di bagian depan tadi yang melaporkan Jokowi ke KPK ya. Ya intinya seperti itulah, mereka melaporkan Jokowi ke KPK katanya karena Jokowi ini ya dianggap sebagai presiden terkorup nomor 2 di dunia gitu loh, berdasarkan lembaga asing yang beberapa waktu lalu viral gitu. Ya kok bisa gitu loh. Mereka kan nggak punya buktinya, ngapain Anda melaporkan ke KPK tapi nggak ada bukti? Lucu banget ini orang ya. Udah kehabisan akal kayaknya ini para pembenci Jokowi ya. Udah Jokowi nggak jadi presiden, masih diserang ya kan. Dilaporkan tuduhan yang nggak jelas macam kayak gini. Aduh, tuduhan murahan. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.